Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class pada bahasa Inggris 1 ini untuk modul ke-7 pada kegiatan belajar kedua. Kita akan mempelajari mengenai objek di dalam sebuah kalimat kompleks atau kalimat majemuk bertingkat. Tapi untuk objek itu sendiri itu sebenarnya sudah dibahas di bagian sebelum-sebelumnya, yaitu pada latihan mengenai direct object atau objek langsung maupun indirect object atau objek tidak langsung. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis bagaimana cara menyambung sebuah kalimat kompleks atau kalimat majemuk bertingkat. Seperti contoh di sini ya, ada beberapa soal, ada 8 soal. Kita akan mengerjakannya ya. Nomor 1. Ya, sebelumnya saya akan memberikan gambaran dulu bahwa yang namanya kalimat kompleks itu adalah kalimat yang terdiri dari kalimat induk dan kalimat anak, atau kalimat independen serta kalimat dependent. Nomor 1, kita lihat dulu kalimatnya. That's the woman, bla bla bla, I spoke about the job. Jadi kita akan menggabungkan dua kalimat ini menjadi sebuah kalimat kompleks ya. Di sini artinya adalah itu adalah wanita yang saya berbicara mengenai pekerjaan. Kalau kita lihat di sini pilihannya of whom atau to whom atau whom. Di sini kita melihat bahwa wanita di sini itu menjadi objek dari kata kerja yang kalimat setelahnya ya. That's the woman whom I spoke about the job. Begitu ya. Atau that's the woman to whom I spoke about the job. Ya. Whom itu kalau secara khusus itu sudah menjadi objek di sini. Ya. Coba kita pilih antara pilihannya of whom itu artinya yang mana ya. Yang mana, kalau to whom kepada siapa ya. Kalau whom itu yang. Kalau kita terjemahkan di sini, itu adalah wanita yang saya berbicara padanya tentang pekerjaan itu. Berarti ini kita pilihnya itu adalah jangan yang whom, tapi to whom. Gitu ya. Nomor 2. The house bla 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 they live is opposite a big park. The house yang mereka tinggali itu di seberang taman yang besar. Di sini the house itu digabungkan dengan kalimat sebelumnya ya. Rumah di mana mereka tinggal itu ada di seberang taman yang besar ya. Di sini kalimat utamanya atau induk kalimatnya adalah rumah di mana mereka tinggal ya. Di sini kita pilihnya apa? To which atau in which. Karena di sini the house itu merupakan tempat mereka tinggal ya. Jadi kita pilihnya bukan yang which saja tapi in which ya. The house, rumah di mana mereka tinggal itu ada di seberang taman yang besar. Ini tidak akan banyak kita pakai di dalam soal ya, tapi kita perlu mengetahui pola-pola kalimat ya, sehingga perlu kita mengerjakannya juga ini ya. Nomor 3, all the exam papers are collected and given to the examiners. Bla 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 job, it is to mark them. Ya. Pilihannya who, whose atau whom. Who itu adalah kalau sebagai subjek, whose itu kalau sebagai pemilik, whom itu kalau sebagai objek ya. Dari semua makalah ujian ya, itu dikumpulkan dan diberikan kepada para pemeriksa yang pekerjaannya itu adalah untuk memeriksa makalah-makalah itu. Di sini kita pilihannya yang pekerjaannya, karena karena job itu adalah pekerjaan. Di sini menjadi kepemilikan siapa ya, orang-orang yang memeriksa makalah tersebut, maka kita pilihnya adalah whose. Nomor 4, this is the title of the book bla 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 I need for my course. Kita pilihnya mana? What atau where? Ini adalah judul buku yang saya butuhkan untuk pelajaran saya. Buku itu adalah benda ya. Benda itu bisa what, bisa where. Tapi kalau buku itu bukan tempat, kalau where itu dipakai untuk tempatnya. Jadi kita pilihnya what.
Nomor 5. Next to the hotel, there's a great gym, bla bla bla, you can walk out. Di dekat hotel itu ada gym besar, di mana kamu bisa berlatih. Di sini kita lihat gym di sini adalah nama sebuah tempat, maka pilihannya adalah kalau tidak seharusnya adalah where ya. Ya di sini ada where ya. Di sini kita tidak memilih in where ya, tapi kita pilihnya where karena di sini tidak menunjukkan suatu apa ini namanya, suatu tempat yang lebih spesifik. Kemudian kalau nomor 6, my mother bla 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 has decided to learn Chinese. Ibu saya yang sudah pensiun memutuskan untuk belajar bahasa Cina. Di sini kita pilih ya, who is retired ya. Ibu saya yang sudah pensiun has decided to learn Chinese, karena di sini who is retired itu menjelaskan my mother-nya itu ya. Who karena orang ya. Di sini she tidak bisa, is tidak bisa ya. Jadi ini adalah sebuah anak kalimat ya. Nomor 7, my car bla 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 I can get to work has broken down. Mobil saya yang darinya saya tidak bisa bekerja itu rusak ya. Yang tanpanya ya, mobil saya yang tanpanya saya tidak bisa bekerja itu rusak. Ya, without which ya, without which yang tanpanya. Di sini kalau to which tidak bisa, of which sudah nggak bisa, nggak sesuai ya. Mobil saya yang tanpanya saya tidak bisa berangkat bekerja itu rusak. Nomor 8. We waited for nearly an hour to be served, but our meal bla 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 was awful. Ini pilihannya arrive. Kami sudah menunggu selama 1 jam untuk diberi sajian, tapi makanan kami ketika tiba itu tidak enak ya. Berarti kita pilihannya ketika tiba itu adalah when it arrived ya. Kenapa kok when it arrived? Karena kalau it is arrived itu artinya pasif ya, padahal ini bentuk aktif. Ya, bentuk aktif. Dan ini kalimatnya kalimat past. Jadi when it arrived. Coba kita cek lagi yang nomor 2. The house in which they live is opposite a big park. Kita pilihnya which atau in which ya. Kalau kita pilih which, itu biasanya itu adalah nama nama benda saja ya. Tapi ini menunjuk pada sebuah tempatnya. Jadi kalau tempat itu dikasih in ya. Ini juga whom itu menunjukkan pada objek saja. Tapi di sini objeknya itu lebih spesifik, itu wanita itu ya. That's the woman to whom I spoke about the job. Oke ya, jadi kita cek skor. Oke, salah satu. Yang salah yang mana ya? Oh ya, ini nomor 4 harusnya. Ya ini sudah benar harusnya ya. This is the title of the book. Nggak mungkin. Oh ya, ini harusnya tidak ada jawabannya ya. This is the title of the book I need for my course. That, ini harusnya that ya. What itu nggak bisa. Oke. Sekian ya, jadi ini pilihan harusnya adalah that. Oke. Semoga membantu memberi gambaran tentang apa saja yang bisa dijadikan sebuah kalimat kompleks atau kalimat majemuk bertingkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.